setiap sendok dari makanan yang disiapkan seorang ibu adalah perjalanan menuju masa depan anaknya yang lebih baik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di program podcast saja Puskesmas Japanan. Saya perkenalkan di sebelah saya ini Dr. Giska, nama lengkapnya sinten? Saya Dr. Melia Giska. Dr. Melia Giska nanti akan membawakan sebuah materi tentang ASI dan MPASI. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, kita juga harus itu dokter, maksudnya itu biar semangat ada jargonnya gitu ya. Jargonnya itu jadi ini, podcast saja sehat bahagia ya. Coba kita lagi, podcast saja sehat bahagia. Oke dokter Giska, sebelum kita membahas materi ataupun ngobrol-ngobrol mengenai ASI dan MPASI, saya perkenalkan diri saya sebagai tenaga gizi di Puskesmas Japanan, yang mungkin sedikit nanti memberikan beberapa pertanyaan ke panjenengan baik mengenai profil ataupun ya sekedar biodata panjenengan. Dr. Giska Melia, lahirnya di Jombang ya ini ya? Iya. Sama jenengan sebagai dokter yang juga dari biodatanya ini juga sekarang lagi studi di UNER masalah gizi Dokter Giska asalnya dari Jombang ya? Iya, Jombang. Benar. Jombang mana? Jombatan. Oh, Jombatan, berarti Jombang kota ya. Terus sekarang tinggal di sini atau di Surabaya? Sekarang saya PP sini Surabaya. Oh, sekarang di sini Surabaya berarti tinggal di Surabaya, cuma aslinya Jombang ini Iya. Oke. Pengalaman pekerjaannya ini di RSIA Kedangsari Surabaya ya, dokter ya. Terus ada sertifikat PMBA, terus sedang melakukan studi gizi di UNER kebetulan. Sudah berapa tahun dokter di UNER ini melakukan studi gizi ini? Ini baru semester 1 saya, Pak. Oh iya ya. Terus aktif sebagai edukator kesehatan dan makanan bergizi. Ya saya lihat di IG-nya itu banyak dokter followernya ya. Iya. Terus sebagai pembicara di Live Yum ataupun di Holistic Enthusiast itu apa ya dokter ya? Saya kurang paham itu. Terlalu terlalu asing bagi saya itu. Holistic Enthusiast itu adalah sebenarnya saya mempelajari ilmu holistik terutama yang berkaitan dengan GAPS dan naturopati. Nah, GAPS dan naturopati itu cara diet yang dipopulerkan oleh Dr. Natasha Campbell McBride dari UK. Jadi pola makan untuk anak-anak dengan gangguan autis atau gangguan hiperaktif, gangguan alergi dan sebagainya itu dengan pengobatannya dengan makanan seperti itu. Jadi holistiknya di sini kita mengobati penyakit dari sumber penyakitnya. Jadi bukan cuma keluhannya aja ya dokter ya, tapi bersumber dari penyebab penyakitnya itu seperti itu. Pertanyaannya nih dokter mengenai ASI ya dokter ya. ASI itu biasanya ada kan masalah-masalah kesehatan dari ibu ataupun balita itu mengenai permasalahan pemberian ASI itu. Sebenarnya masalahnya apa aja sih dok? Masalah pemberian ASI pada anak dari ibu baru seperti itu ya. Nah biasanya pemberian ASI masalah di ibu baru itu sebenarnya masalah utama itu ada kehilangan atau kepemilikan rasa percaya diri oleh ibunya. Karena sugesti berarti dokter ya. Nah sebenarnya apa? Soalnya kan sebenarnya iklan susu formula yang begitu menekankan bahwa susu formula itu bagus, susu formula itu penting, dan susu formula itu lebih hebat daripada ASI atau menyamai ASI atau bahkan lebih hebat. Nah itu yang membuat kadang ibu itu merasa apa ASIku ini jelek ya, apa ASIku tidak bagus ya, jadi kayak merasa apa lebih baik pakai ASI aja.
Nah, begitu juga dengan dukungan-dukungan dari keluarga, mungkin ibu mertua, mungkin ibu saat mengetahui bahwa anak-anak yang mendapatkan susu formula itu lebih gendut, lebih terlihat gemol, itu jadi mereka berpikir bahwa oh ASI itu lebih baik. Nah, Padahal gemoy itu bukan berarti sehat gitu. benar, gemol itu belum tentu sehatnya, belum lagi masalah dari ibu-ibu baru yang merasa bahwa ASINya tidak ada atau ASINya seret di awal-awal kelahiran. Nah, jadi mereka jadi nggak pede ASIku ini keluarnya cuma berapa tetes, berapa mili, padahal saat pertama kali kelahiran anak, kebutuhan ASINya itu cuma sebesar kelereng. Nah, benar, itu sekitar 15 mili. Ya. Jadi ya memang Allah itu menciptakan ukuran ASINya segitu ya sesuai dengan kebutuhan anak usia saat itu. Benar itu. ya. Para sahabat jamanan sudah paham ya. Sebenarnya kan untuk kesulitan ataupun permasalahan ASI itu hanya karena kurang pede dan kurang nawaitunya mungkin dokter ya. Iya, Jadi betul. akhirnya mempengaruhi sugestinya dan mempengaruhi jadi apa ya namanya itu, kayak keinginan untuk menyusuinya kurang, akhirnya tidak terjadi ASI berjalan dengan lancar. Menyerah biasanya kebanyakan seperti itu. Berarti yang harus berperan ini hanya ibunya aja atau ayah juga berperan, dokter? Yang bagus nih. Nah, sebenarnya ASI itu bukan antara ibu sama anak aja ya, tapi antara keluarga besar, antara ayah, mungkin pokoknya orang yang berada di rumah itu, yang bergaul dengan ibu, yang membantu ibu. Nah, itu adalah support system dari keberhasilan ASI. Terutama adalah ayah. Kenapa? Karena ASI itu berhasil saat ada support dukungan dari suami, dari mungkin ibu atau mungkin ibunya sendiri, bahwa ASI itu penting, ASI itu sesuatu yang harus diusahakan, ASI itu memang berat tapi sesuatu yang worth it untuk kita lakukan seperti itu. Jadi support systemnya harus banyak. Berarti nenek juga kan harus berperan dokter G. Gimana kalau biasanya kalau orang lama itu masalahnya kan menganggap ya tadi itu kembali ke yang tadi kebutuhan ASINya itu memang tidak harus banyak karena memang biji kelereng Nah, orang awam atau orang tua itu enggak tahu kalau ada nenek-neneknya itu biasanya menangis karena lapar, akhirnya dibuatkan makanan pendamping yang lain padahal masih belum waktunya. Menangis belum tentu lapar padahal ya Pak ya. Iya. Terus itu dokter, saat bayi itu mendekati masa perubahan ya, memberikan maksudnya dalam pola maknya plus MPASI, maksudnya itu 6 bulan ke atas ini, ceritanya 6 bulan ke atas ini kan perlu MPASI. Terus kadang-kadang itu ternyata kok malah berat badannya menurun, itu faktor apa ya sebenarnya ya? Nah, karena maksudnya di lapangan ataupun di tempat posyandu saya menemukan hal-hal semacam itu. Dari dokter sendiri bisa memberikan sedikit alasan ataupun faktor kenapa ya kok bisa seperti itu? Kenapa kalau bayi itu sudah melakukan MPASI itu maksudnya terindikasi ataupun kebanyakan berat badannya itu susah untuk naik gitu? Nah benar, jadi memang anak-anak yang mulai MPASI itu berat badannya naiknya akan lebih pelan. Kenapa? Di awal-awal aja ya, karena penyesuaian Pak. Jadi seperti kita lagi mempelajari sesuatu, begitu juga dengan anak-anak tuh yang biasanya mengkonsumsi makanan cair hanya lewat ASI. Setelah diperkenalkan sama makanan padat, mereka tuh nggak akan bisa langsung menerima. Sebagian memang ada yang langsung menerima ya, tapi banyak yang anak-anak itu kayak merasa perlu beradaptasi atau mungkin melepeh atau mungkin tidak mau menelan dan tidak bisa menelan. Nah, proses adaptasi itulah yang membuat berat badan di awal MPASI itu akan cenderung stuck atau tidak naik seperti awal-awal waktu ASI dulu. Nah, proses itu biasanya akan semakin membaik jika anak-anak sudah mulai pinter makannya, dan terutama ASI-nya tetap harus menjadi yang utama sampai usia 1 tahun, kayak gitu. Dokter, untuk ASI sendiri ini sebenarnya sebaiknya diberikan sampai usia berapa tahun sih dokter? Untuk ASI ini kita ada 2 tahap ya. Yang pertama adalah ASI eksklusif 0 bulan sampai 6 bulan. Setelah itu kita lanjutkan ASI plus makanan tambahan sampai usia 2 tahun. MPASI tadi itu ya dokter ya. Nah itu ya sahabat jamanan, jadi saya tekankan lagi
bahwa ASI itu memang untuk 6 bulan saja ya, tapi tetap diberikan ASI selama 2 tahun, tetapi ada nama tambahan makanan MPASI gitu ya dokter. Ada beberapa, mungkin dari dokter sendiri ada beberapa tips atau trik mengenai makanan MPASI yang setidaknya bisa ya perkenalan dahulu dari tahap mulai dari ASI, terus makanan yang selanjutnya itu seperti apa dokter? Kalau menurut jenengan dokter? Nah, makanan pendamping ASI kalau menurut Kemenkes sekarang ini adalah gizi seimbang Pak. Jadi langsung kita kenalkan menu utama, mulai dari protein, mulai dari karbohidrat dan sedikit perkenalan oleh serat seperti itu. Jadi langsung ke menu utama tanpa tarak-tarakan. Oh gitu gitu. Jadi yang dan diutamakan adalah si proteinnya, entah telur, entah daging, entah ayam, seperti itu. Itu untuk perkenalan pertama Ya, kali ya. langsung menu utama dan gizi seimbang. Jadi tidak usah, kan kalau dulu pernah ngetren itu pengenalan satu menu gitu kan, mungkin buah ya, dulu. Mungkin, sekarang udah udah pengenalan dulu. Ini dikenalkan, maksudnya itu dia mencoba rasa baru itu gimana dokter ya? Kalau dulu kan seperti itu, kalau sekarang tidak, langsung dikenalkan menu seimbang dan satu campuran langsung. Tapi kalau mungkin mau dikenalkan satu-satu, boleh di jadwal camilan, jangan di menu utama. Seperti itu, karena kita mau mengejar kebutuhan kalori anak. Itulah teman-teman sahabat Japanan, ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan bahwa setelah MPASI, maksudnya setelah 6 bulan itu pasti memang ada lah, maksudnya itu kekurangan, maksudnya itu susah untuk naik berat badannya, tapi memang itu hanya memang harus sementara ya dokter ya, harus dikenalkan dulu makanan yang harus diberikan kepada. Mungkin kayak kena belajarnya tekstur saja Pak. Teksturnya itu memang ya harus diawali dulu ya dokter ya. Tekstur bubur cair atau lembek, bukan cair, bubur lembek. Bubur lembek. Jadi kayak masih padat, saat dibalik itu buburnya itu nggak jatuh, jadi masih nempel di sendok. Nah itu tekstur Pak, tekstur bubur lembek seperti itu. Nanti seiring bertambahnya usia akan teksturnya akan semakin padat. Untuk makanannya seperti proteinnya itu dokter, apa harus dihaluskan juga atau gimana dokter? Betul, semuanya harus dihaluskan. Jadi memang berbentuk bubur itu dokter ya? Bubur. Okay. Terus itu dokter, untuk masalah apa? Biasanya kan ada kan, maksudnya itu tahapan-tahapan dari tekstur makanan MPASI untuk bayi, balita itu sampai 2 tahun, beberapa macam, bisa disampaikan dokter seperti apa aja? Iya benar. Nah sebenarnya kita tuh harus hati-hati juga ya untuk tekstur makanan ini. Kenapa? Karena ada banyak masalah jika kita salah memberikan tekstur. Nah contohnya anak bayi itu idealnya adalah dia mengkonsumsi bubur lembek itu usia 6 bulan sampai 8 bulan. Nah itu usia segitu. Nah setelah usia 8 bulan sampai 11 bulan itu adalah cincang. Jadi 6 sampai 8 dokter, berapa tadi? 6 sampai 8 ya? 8 itu bubur lembek. Bubur lembek. Nah setelah itu 8 sampai 11 bulan itu udah cincang. Nah jadi mulai kenal nasi lembek juga sudah boleh. Jadi tidak usah dilumatkan seperti menjadi bubur. Jadi nasi lembek, terus ayam yang dicincang, daging yang dicincang itu sudah boleh mulai usia 8 bulan sampai 11 bulan. 11 bulan Nah berarti setelah ya. itu sudah boleh mengkonsumsi makanan keluarga Pak. Berarti makanan orang dewasa lah. Orang dewasa. 12 bulan ya. Maaf 12 tahun, 12 bulan ke atas itu bisa ya. Iya, makanan udah seperti makanan keluarga. Jadi kalau kita terlalu lama di tekstur bubur, efeknya nanti mungkin anak itu akan lebih susah beradaptasi dengan pola makan keluarga. Jadi kan ngerepotin orang tuanya. Belum lagi masalah di oromotor. Jadi anak-anak itu akan lebih terlambat untuk bicara, lebih terlambat untuk dia bisa ngomong karena oromotornya tidak terlatih mengkonsumsi makanan padat karena terlambat mengkonsumsi berarti makanan. Latihan ngunyah itu juga termasuk perkembangan ya dokter ya? Benar, makanan tekstur itu adalah cara anak untuk belajar, cara pertama kali anak belajar untuk ngomong adalah belajar tekstur tersebut. Iya. Bagaimana sahabat Japanan? Sudah dijelaskan ya sama Dokter Giska bahwa usia 6 bulan sampai 8 bulan ini adalah bubur lembek ataupun ya seperti bubur lembek lah.
bisa dicampurkan dengan lauk yang lainnya, yang berarti maksudnya itu bisa di blender ataupun yang lainnya. Sayurnya juga bisa di blender juga ya dokter ya. Bisa. Yang penting teksturnya lembek untuk 6 sampai 8 bulan. Terus untuk 8 sampai 11 itu makanan cincang ya dokter ya. Baru nanti 12 bulan ke atas adalah makanan dewasa ataupun makanan keluarga yang sehari-hari kita makan. Supaya untuk apa? Ya itu tadi ternyata ada efeknya juga. Ada maksudnya itu keterkaitannya juga dengan balita tersebut bisa belajar berbicara berarti ya dokter ya. Berarti dia belajar untuk mengunyah itu ataupun mengenal hal-hal yang agak keras atau seperti daging-daging yang disajikan di makanan menu keluarga untuk bisa melakukan perkembangan berbicara itu dokter. Baik dokter, ini mengenai fakta atau mitos dokter ya ini ya. Biasanya kan banyak ini yang beredar di masyarakat itu kan tidak tahu dokter itu fakta ataupun mitos ada kan. Jadi ada satu poin dokter ya. Yang poin pertama adalah payudara yang kecil itu ASI-nya tidak bisa mencukupi anaknya. Itu fakta atau mitos dokter? Nah, itu mitos. Karena payudara ini sebenarnya bukan kriteria atau bukan pertanda yang menandakan bahwa jumlah ASI itu banyak atau sedikit. Nah, kebutuhan ASI semakin banyak demand, ASI kan supply and demand kan. Jadi semakin banyak kebutuhan anak atau semakin banyak anak membutuhkan ASI, ibunya ini akan menghasilkan ASI sesuai kebutuhan anaknya. Bagaimana jawaban sudah dijelaskan ya sama dokter Giska ya, bahwa sebenarnya memang benar ASI itu bukan mempengaruhi karena kuantiti ataupun kuantiti dari payudara ibu tersebut ya dokter G, tapi kualitas, quality. Karena apa? Kualitas ibunya untuk menyusui lebih sering biasanya kan memang lebih lancar ya dokter ya. Jadi bisa tercukupi sebenarnya. Karena memang itu juga sudah anugerah ya. Allah menciptakan sesuai dengan kebutuhan makhluknya ya. Terus itu dokter, misalkan minum ASI di botol itu menyebabkan bingung puting dan berhenti menyusui apa enggak dokter? Itu fakta atau mitos? Nah betul, itu adalah fakta bahwa mengkonsumsi ASI di DOT itu membuat bingung puting dan mengurangi produksi ASI di payudara ibunya. Nah, AIMI, Asosiasi Menyusui Indonesia itu sudah tidak menyarankan bahwa anak-anak yang mendapatkan ASI pompa itu ataupun ya, sufor itu dalam bentuk DOT seperti itu. Jadi dalam bentuk gelas atau namanya cup feeder. Oh, seperti itu. Saya pikir terus tidak diberikan ASI terus berhenti ASInya dokter, nanti kan bahaya juga gitu maksudnya. Berarti harus ditaruh di gelas ya dokter ya. Di gelas atau namanya cup feeder. Jadi kalau mungkin ada indikasi khusus atau ibunya bekerja atau mungkin ibunya sedang sakit dan tidak bisa menyusui secara langsung, pemberian ASI-nya itu disarankan adalah menggunakan cup feeder, yaitu bukan menggunakan DOT. Karena DOT sangat sekarang kita tidak boleh memakainya lagi karena resiko bingung puting. Oh, gitu ya dokter ya. Terus dalam pemberiannya itu ke bayinya bagaimana dokter? Disendoi atau gimana dokter? Kalau misalkan kalau tidak boleh sama DOT itu loh maksudnya. Ada yang namanya alat namanya cup feeder, jadi seperti bentuk botol kecil atau gelas kecil yang permukaannya itu agak trepes gitu. Nah dia didekatkan aja di bibirnya seperti ini, nanti anak akan minum. Oh, yang seperti botol ada kayak apa ya? Gelas kecil gitu. Gelas kecil ada kerucut itu ya dokter ya, ada lubang-lubangnya itu paling. Bukan, ya model gelas. Model gelas saja ya dokter ya. Gelas. Oh, kebetulan saya baru tahu ini dokter ada seperti itu. Karena kalau kita pakai sendok kita bayinya belum puas, sendoknya habis, kita harus refill, nanti bisa marah anaknya. Oh iya. Tapi kalau kita pakai cup feeder dengan jumlah yang agak banyak, dia akan minum sesuai kebutuhan dia akan tetap mengenyot gini sampai kita nggak perlu refill. Kalau pakai sendok kan kita refill, anaknya keburu marah dan keburu nggak mood untuk menyusu. Tapi sudah tersedia di beberapa outlet ya dokter, maksudnya itu di apotek ada, di marketplace juga banyak. Nah. Baik sahabat Jabanan, sudah dijelaskan ya sama dokter Giska bahwa memang sebaiknya kalau bagi sahabat Jabanan yang
memerah ASI ya, memerah ASI saat bekerja ataupun ada kegiatan yang lainnya yang tidak bisa dekat dengan bayinya ya. Jangan pakai botol lagi, tapi pakai apa dokter? Pakai kafeeder. Pakai kafeeder. Kafeeder itu suatu kayak gelas tapi bisa setidaknya bisa ada apa aja dokter? Ada kayak seperti gelas biasa gitu aja. gelas biasa, Pakai cuma gelas, ada. jadi, kalau di rumah nggak ada, pakai gelas yang dipakai di rumah tuh boleh. Cuma nanti apa itu, pokoknya pakai gelas biasa itu Oh, Pak. tapi tidak disendoi ya dokter ya? Ya, jangan endoin. Harus ada beberapa alatnya itu. Atau pakai gelas biasa. Kalau susah mendapatkan kafeeder atau darurat mau membutuhkan langsung, bisa pakai gelas biasa aja. Gelas biasa aja gitu ya. Terus yang ketiga dokter, wanita kalau mohon maaf nih ya, maksudnya itu, karena saya sebagai laki-laki nih nanti takutnya nanti aneh-aneh pikirannya. Wanita yang punya puting datar tidak bisa menyusui, itu fakta atau mitos dokter? Nah, itu mitos. Kenapa? Karena bayi menyusinya bukan di puting, tapi di areolanya, Pak. Jadi area hitamnya itu. Jadi saat bayi menyusui, sebenarnya yang dikenyot itu bukan putingnya, tapi daerah hitamnya itu. Nah, jadi seiring bertambahnya usia, seiring lamanya waktu menyusui, nanti putingnya akan ikut naik. Jadi puting itu cuma bantuan. Jadi semakin sering dihisap bayi pasti nanti bisa makin tinggi. Nah, tapi sebagai catatan, bayi menyusui bukan lewat puting, tapi lewat areola mamanya. Jadi meskipun putingnya datar, ibu tetap akan bisa menyusui anaknya asal dilakukan dengan telaten dan tidak menyerah seperti itu. Nah, itu seperti itu tadi ya, sahabat Japanan. Jadi sebenarnya memang itu adalah mitos. Kalau memang ada puting dikatakan tidak bisa menyusui karena memang apa? Di dalam payudara ibu itu ada apa ya? Seperti lingkaran hitam itu ya dokter ya, yang disebutkan yang disebut bisa merangsang produksi ASI ya. Berarti kesimpulannya bahwa puting datar itu masih tetap bisa menyusui ya dapatnya. Terus dokter, yang terakhir ini, kalau ibunya sakit itu tidak boleh menyusui, itu fakta atau mitos dokter? Nah, itu mitos juga. Karena apa? Saat ibu sakit, sebenarnya tubuh ibu itu akan mengeluarkan yang namanya antibodi, Pak. Antibodi itu apa? Antibodi itu ketahanan untuk melawan virus atau bakteri dalam penyakitnya tersebut. Nah, dan itu akan dikeluarkan lewat ASI-nya. Seperti itu. Berarti gini dokter, maksudnya itu misal ini ya, misalkan ibunya itu kena flu, itu tidak boleh menyusui anaknya atau gimana ini? Karena takut anaknya ini, takut bayinya kena flu ini berarti salah ya dokter ya? Salah berarti. Dong. Jadi ibunya pakai masker aja. Ibunya pakai masker, sering cuci tangan. Sebelum pegang anaknya cuci tangan, terus nggak boleh pegang area muka saat menyusuin. Nah, itu ASI-nya akan mengandung antibodi yang justru akan melawan flu tersebut seperti itu. Yang penting ibunya pakai masker saat menyusui. Baik sahabat Jamanan, berarti ya bukan ASI-nya yang menularkan ke bayinya meskipun ibunya sakit ya, tetapi memang virusnya itu dari saluran pernafasan, jadi pakai masker gitu. Jadi kesimpulannya adalah ibu sakit pun masih bisa menyusui. Tadi kan flu dok ya, maksudnya flu. Tapi kalau misalkan ibu balitanya tersebut adalah punya penyakit kronik seperti HIV ataupun hepatitis ataupun TBC yang sekarang ini juga marak-maraknya gitu. Apakah masih boleh gitu menyusui itu? Nah, sebenarnya kalau untuk TB itu masih nggak apa-apa ya Pak ya, karena penularannya kan droplet, jadi tetap tadi pakai masker. Tapi kalau untuk kayak HIV sama hepatitis yang lewat darah, nah itu kita harus hati-hati. Karena bayi itu kan kadang menyusu sampai menggigit atau sampai puting lecet atau apa, nah itu harus hati-hati ya.
solusinya mungkin bisa kita menggunakan tuka feeder atau menggunakan botol perah. Kalau untuk penyakit-penyakit yang penularannya lewat darah seperti HIV, seperti hepatitis itu, jadi kita harus hati-hati itu. Nah, itu ada beberapa tahapan juga. Nanti kalau ibunya sudah mengkonsumsi ARV, mungkin kalau kadar virus dalam darahnya itu sedikit, nah mungkin bisa dikonsulkan nanti ke dokter penyakit dalamnya apakah boleh menyusui secara langsung. Seperti itu. Jadi memang butuh penanganan khusus dengan ibu-ibu yang sakit seperti HIV dan penyakit hepatitis yang penularannya lewat darah. Baik, sahabat Jabanan, itu tadi ya, bahwa memang ibu sakit itu tidak mempengaruhi bisa menyusui atau tidak kepada bayi ataupun balitanya. Cuma tadi kan ada beberapa penyakit kronik dokter ya, yang mungkin memang harus dikonsulkan lagi kepada dokter yang merawatnya, baik yang penyakit HIV, hepatitis ataupun TBC. Ini kan karena memang mengenai MPASI dan ASI ya. Dokter sendiri punya enggak maksudnya tips dan triks untuk ASI supaya bisa lancar, terus untuk MPASI-nya itu apa ya? Setidaknya punya terobosan supaya saya, karena di sini kendalanya ini memang berat badan naiknya itu kurang mencapai target dokter, makanya itu barangkali bisa memberikan trik dan tips ataupun terobosan supaya balita di wilayah Puskesmas Japanan dan balitanya di sahabat Japanan semuanya bisa cepat naik berat badannya saat penimbangan. Pripun dokter? Nah, ini berarti ada minta 2 tips ya Pak ya tadi ya. Yang satu tentang ASI, yang satu tentang MPASI. Nah, kalau ASI seperti yang saya jelaskan tadi, ASI itu supply demand. Nah, jadi semakin sering jadi tips untuk ASI sebenarnya adalah ibunya mengkonsumsi cairan yang cukup, makan makanan yang bergizi. Karena air itu penting banget. Kacang-kacangan itu dokter ya? Ya, kacang-kacangan, terus makan makanan bergizi yang tinggi protein dan tinggi lemak. Nah, setelah itu adalah menyusui sesering mungkin. Menyusui sesering mungkin, tidak menggunakan DOT atau tidak menggunakan susu formula. Seperti itu. Karena semakin kita mengintervensi dengan pemberian DOT dan susu formula, produksi ASI itu akan semakin berkurang. Ya karena memang tidak bekerja kan, nah, iya, benar. Tidak dihisap, akhirnya tidak bekerja dan akhirnya macet. Ya, karena proses menyusui bayi itu merangsang hormon namanya hormon prolaktin sama hormon oksitosin. Saat si bayi mulai mengenyot areola mamanya atau payudaranya tadi, tubuh bayi ibu itu akan mengeluarkan hormon prolaktin dan oksitosin yang akan merangsang produksi ASI menjadi lebih banyak. Selain jumlah yang sering menyusui tadi, sering. Nah, beda-beda kayak mungkin ibu bekerja itu kan tidak sering direct breastfeeding kan. Nah, itu memang kendalanya adalah dia tidak bisa merasakan hormon oksitosin yang keluar saat bayinya menyusui. Iya. Nah, kalau MPASI sebenarnya tips dan triks bagaimana sih menaikkan berat badan anak dengan pemberian MPASI yang benar. Nah, salah satunya adalah pemberian MPASI yang gizi seimbang, Pak. Gizi seimbang yaitu kita harus mengkonsumsi protein sama lemak itu 50%. Jumlahnya itu 50%, 50%-nya adalah karbohidrat. Iya. Nah, jadi kalau mau masukkan sayurannya itu dimasukkan dalam 50% karbohidratnya. Jadi gitu, dokter, jumlah protein sama jumlah lemaknya itu separohnya. Kayak gitu. Nah, ini yang paling penting buat bayi. Karena kalau pada orang dewasa kita menghindari lemak, pada bayi 80% otak bayi dan tubuh bayi itu udah terdiri dari lemak. Jadi untuk pertumbuhan fisik sama mental sangat dibutuhkan lemak tersebut. Jadi mengkonsumsi lemak itu dari apa? Dari mungkin minyak-minyakan, minyak kelapa, atau mungkin minyak zaitun, atau mungkin dari minyak ayam, atau dari minyak sapi seperti itu. Jadi ada satu andalan saya dalam MPASI anak itu adalah minyak ayam sama minyak sapi, Pak. Jadi kalau orang dewasa beli sapi kan ada lemak-lemaknya, lemak itu disingkirkan, dikumpulkan buat nanti campuran MPASI anaknya. Seperti apa ya? Kalau dalam bahasa kasarnya itu mungkin gaje itu. Ya benar, gaje atau mungkin kulit ayam juga bisa. Itu selalu ditambahkan di makanan makanan anaknya nanti
setiap campuran empasinya. Oke. Nah, terus frekuensi makannya juga kita perhatikan. Frekuensi makannya itu setelah anak usia 6 bulan, 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan, 6 sampai 8 bulan. Benar. Terus setelah itu 6 bulan ke atas, 6 sampai 11 bulan, 4 kali makanan utama dan 2 kali selingan. Makanan utama itu harus terdiri dari gizi seimbang tadi, protein, lemak, dan karbohidrat. Karbohidrat nah, ya dokter ya. Seperti itu. Nah, setelah usia 1 tahun ke atas, itu makanan frekuensinya sama seperti orang dewasa ya, 3 kali makan berat, 2 kali saingan. Seperti keluarga itu ya. Iya. Frekuensinya juga sama kayak orang dewasa, 3 makanan utama dan 2 makanan selingan. Untuk yang tadi yang makanan 3 kali sama 2 kali kudapan itu dokter ya. Nah, jadi jangan dibalik ya, sahabat jamanan ya. Nanti soalnya kalau dibalik dia kenyang karena kudapannya, bukan karena makanan pokoknya ya dokter ya. Nah, jadi tipsnya tadi intinya adalah saat kita mau membooster berat badan anak, satu adalah frekuensi makan, kedua adalah kecukupan kalori dari jenis makanan yang kita berikan, seperti itu. Baik sahabat jamanan, itu tadi adalah tips dan trik dari Dr. Giska ya mengenai ASI dan MPASI yang bisa diterapkan kepada semua sahabat jamanan yang ada di luar sana, gitu. Untuk dokter, kata-kata mutiara ini dokter seperti apa? Pesan saya adalah ASI dan empati adalah perjalanan cinta seorang ibu terhadap anaknya. Jadi setiap sendok dari makanan yang disiapkan seorang ibu adalah perjalanan menuju masa depan anaknya yang lebih baik. Keren. Baiklah sahabat jamanan, itu tadi adalah bincang obrol dengan Dr. Giska ya mengenai ASI dan MPASI. Sudah selesai. Saya Ansunova sebagai ahli gizi di Puskesmas Japanan mengucapkan terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya untuk bisa ya sharing ataupun ngobrol diskusi dan juga untuk bisa ditampilkan ataupun disebarkan ke masyarakat sahabat Japanan. Oke, sebelum kita akhiri podcast ini, sahabat Japanan, mari kita jargon podcast saja, sehat, bahagia. Kita ulang lagi dokter ya. Podcast saja, sehat, bahagia. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di podcast Japanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.